بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib dan insyaallah jamaah salat isya Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adik yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir menunaikan salat maghrib secara berjamaah, lalu sambil menunggu datangnya waktu isya kita manfaatkan iktikaf sejenak di masjid ini. Kita tidak keluar dari masjid dalam rangka meraih doanya para malaikat. Jadi malaikat mendoakan selama kita berada di dalam masjid ini dan juga selama kita berada di dalam majelis ilmu. Betapa pentingnya dalam kehidupan ini kita mengharapkan doa orang-orang baik. Para mahasiswa tidak ada yang dia inginkan dari orang tuanya tatkala merantau kecuali agar didoakan kebaikan oleh orang tuanya. Demikian juga tatkala kita bertemu dengan orang soleh, ustadz, guru, tuan guru, para kiai, di antara hal yang kita inginkan dari mereka adalah doa. Tolong doakan kebaikan. Ada satu hal yang juga penting, bagaimana kita ini mengharap doa malaikat di samping doa dari manusia. Nah, di antara hal yang kemudian bisa mendatangkan doa malaikat itu adalah hadirnya kita di dalam majelis ilmu, majelis ta'lim. Tatkala kita berada di dalam masjid seperti ini, maka ini juga kita mendapatkan doa para malaikat. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa mereka, rahmatilah mereka, berikan kasih sayang. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hal itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya ingin membaca kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin, disusun oleh Imam Nawawi tapi kemudian ada syarahnya. Nah, ada satu bab yang disebutkan di dalam kitab ini, Babu Bayani Kathrati Turqil Khair. Bab penjelasan tentang banyak jalan untuk menuju kebaikan. Kalau dulu kita pernah mengenal pepatah banyak jalan menuju Roma, ya diganti saja banyak jalan menuju Mekah, banyak jalan menuju surga. Nah, gitu ya. Jadi peluang kita untuk mendapatkan surga itu jangan hanya dibatasi satu sisi, jangan hanya dibatasi satu amal. Nah, inilah yang ingin dijelaskan di dalam bab ini. Walaupun yang ingin kita baca hanya satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sebuah jalan kebaikan yang sering sekali orang kemudian menganggap hal ini adalah perkara yang sepele. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bitariqin, tatkala ada seorang laki-laki. Dalam syarahnya disebutkan laki-laki ini adalah peristiwanya di kalangan Bani Israel. Peristiwanya sudah lampau tapi diceritakan kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istadda alaihil atas. Lelaki ini amat sangat kehausan. Fawajada bi'ran. Lalu dia mendapati sebuah sumur. Fanazala fiha fasyarib. Lalu dia turun ke dalam sumur itu dan minum. Summa kharaja, lalu kemudian dia keluar dari sumur itu. Fa idza kalbun yalhath, tiba-tiba di hadapannya ada seekor anjing yang sedang menjulur lidahnya.
Ya'kulut thara. Disebutkan di sini makan bebatuan, tapi nggak bisa. Sebetulnya maksudnya menjilat-jilat. Minal atash, saking hausnya. Faqala ar-rajulu, lalu berkatalah lelaki itu di dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalba minal atash. Sungguh anjing ini amat sangat kehausan, mithlul ladzi kana qad balagha minni, seperti yang tadi aku sudah rasakan. Fanazalal bi'ra, lalu dia masuk lagi ke dalam sumur. Famala'ahu fahuma'an, lalu dia isi khufnya. Khuf itu seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Nggak ada di sini. Khuf ini terpakai di wilayah yang mengalami musim dingin. Karena itu nanti ada bahasan fikih bagi musafir, bagi mukim, berapa lama boleh memakai khuf dan bagaimana cara dia berwudu sehingga tidak perlu dilepas. Nah, oleh karena itu dia mengisi air itu dengan khuf karena air bisa tertampung di kulit. Summa amsakahu bifihi, lalu dia tahan khuf itu dengan mulutnya, artinya digigit. Ya, karena dia berada di dalam sumur. Bagaimana dia bisa naik ke atas kalau tidak digigit? Hatta raqya, sampai kemudian dia naik ke atas. Fasaqal kalba, lalu kemudian dia berikanlah kepada anjing itu minuman, dia minumkan. Lalu apa yang terjadi? Fasyakarallahu lahu, maka Allah mengucapkan terima kasih kepadanya. Faghafara lahu, diampuni dosanya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat yang mendengar cerita ini bertanya, ya Rasulullah, innalana fil bahaimi ajra, apakah kita bisa dapat pahala dengan membantu hewan, binatang? Ajar, kita dapat pahalanya. Faqala, maka Nabi bersabda, nah ini tolong perhatikan, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, pada setiap lambung yang basah kamu dapat pahala. Lambung itu ada pada hewan, lambung itu ada pada kita manusia. Setiap kali kita membasahi lambung sehingga membuat orang tidak kehausan, nyampe air itu ke lambungnya, maka siapapun, hewan apapun yang pernah kita bantu dengan meminumkan air, maka kita akan dapat pahalanya. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih, ada dalam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, pada riwayat yang ada dalam kitab Sahih Bukhari ada tambahan. Apa itu? Fasyakarallahu lahu faghafara lahu fa'adkhalahu jannata. Maka Allah mengucapkan terima kasih kepadanya, artinya menerima amalnya. Faghafara lahu, diampuni dosa dan kesalahannya. Fa'adkhalahul jannata, lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi tambahan dalam riwayat Bukhari, masuk surga dia. Kalau yang riwayat di awal tidak ada masuk surganya, hanya sampai terima kasih, diampuni dosanya. Tapi riwayat Bukhari masuk surga. Wa fi riwayatin lahuma, dalam satu riwayat lagi pada Bukhari dan Muslim, bahwa peristiwanya bukan laki-laki. Bainama kalbun yutifu biroqiyatin, tatkala ada seekor anjing berkeliling di sebuah sumur, disebutkan nih redaksi yang lain, sumur ini sumur tua tapi masih mengeluarkan air dia. Qad kada yaqtuluhul atas, hampir saja anjing itu mati karena kehausan. Itra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel, tatkala dilihat anjing itu oleh seorang pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel, baghaya. Karena itu di Quran disebutkan la tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna. Jangan paksa para fatayat jadi pelacur.
In aradna tahassuna, kalau mereka menginginkan menjaga diri. Nah, jadi bigha itu artinya pelacuran. Para pelacur jamaknya baghaya. Lalu dia mencopot sepatunya, fasaqathu. Lalu dia berikan minum kepada anjing yang kehausan tadi, faghufira laha, maka diampuni dosanya. Apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini? Disebutkan fadlul ihsani ila kulli makhluqin dhi hayatin. Jadi keutamaan berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup, termasuk hewan. Bahkan contohnya di sini yang disampaikan oleh Nabi ini ekstrim. Ini anjing. Anjing itu sering dianggap najis. Bahkan kesannya negatif. Tapi ternyata menolong anjing, memberi peluang orang untuk bisa masuk surga, diampuni dosanya, bahkan diterima. Syakara di sini disebutkan syakarallahu lah. Allah berterima kasih, pengertiannya adalah qubila amaluhu. Perbuatannya itu diterima, dosanya diampuni, dan dimasukkan ke dalam surga hanya gara-gara menolong anjing yang sedang kehausan. Juga disebutkan di sini bahwa sababul maghfirah, sebab diampuninya dosa seseorang itu adalah perbuatan baik yang sering dianggap remeh. Kadang hewan ini tidak begitu diperhitungkan. Kadang hewan itu sering dianggap tidak menjadi penyebab bagi seseorang untuk mendapatkan sedemikian besar pahala, bahkan bisa menyebabkan dia masuk surga. Kalau hewan saja, yang kita bantu, kita tolong, dan hewan ini dalam kondisi terjepit, sulit, mendapatkan problem dan masalah, itu kita bantu. Betapa besarnya pahala bantu orang. Apalagi orang ini mengalami kesulitan. Nah, kita hanya ingin menggambarkan begini. Di saat sekarang ini, rasa kemanusiaan itu sepertinya sudah hilang. Sila kedua kita itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tatkala keadilan sudah nggak ada, beradab sesama manusia itu mungkin hilang. Begitu mudah orang emosi lalu menghilangkan nyawa orang lain. Bisa satu institusi oknum yang mengayomi, melayani, membunuh temannya misalkan. Dan itu kejadian berulang. Kemudian juga ada satu institusi agama misalkan yang juga memprihatinkan. Walaupun tentu saja itu di luar dari kehendak pondok pesantren itu kan. Tapi itu terjadi. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Nah, disinilah lalu kemudian kita harus mengingat-ingat hadis-hadis seperti ini. Jadi sebelum melakukan tindakan, mikir dulu kita ini. Kalau hewan yang kita bantu saja, itu kemudian membuat kita peluang masuk surga itu makin besar. Apalagi bantu sesama sahabat dan kawan. Si'atu fadlihi subhanahu faqad yaghfiru dzunubal kabirata bi'amalil khairil yasir. Disebutkan luasnya karunia Allah yang sampai bisa mengampuni dosa besar zina dengan perbuatan yang sepele, khairil yasir. Ini dosanya besar nih, perzinahan. Bahkan memperjualbelikan perzinahan. Karena statusnya adalah pelacur kan. Lalu dia mengerjakan ngasih minum anjing. Wah, ini kan besar sama kecil ini. Tapi Allah bisa mengampuni. Walaupun di sini juga disampaikan bahwa hadza muqayyadun bi taubatiha an fi'lil bigha'i qabla mautiha. Walaupun ini muqayyad, terikat surga bagi wanita tersebut diperoleh bi taubatiha. Nah, ada catatannya. Dia harus tobat an fi'lil bigha'i, dari perbuatan melacur qabla mautiha, sebelum wafat. Sehingga kita juga tidak mentolerir gitulah perbuatan yang sejak awal juga dosa. Hadis yang sebaliknya adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udzibat imra'atun fi hirratin.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita diazab gara-gara seekor kucing. Sajanatha, dia kurung kucing itu hatta matat, sampai mati. Fadakhalat fihan nar, masuklah dia dengan sebab itu neraka. Penjelasannya adalah lahiyat amatha, wanita ini tidak ngasih makan, wala saqatha, tidak juga ngasih minum, ithabasatha, tatkala dia kurung. Jadi silahkan mengurung kucing dengan catatan dia harus dikasih makan dan minum. Walahiyat tarokatha ta'kulu min hasyashil ard, tidak juga dia melepas dari kandang untuk memakan hewan-hewan kecil yang ada di bumi ini. Hadis ini sama muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata orang itu bisa masuk surga dan bisa masuk neraka itu gara-gara hewan. Jadi kita ini diminta untuk memiliki sifat karakter berperi kehewanan. Kalau ternyata berperi kemanusiaan itu terkadang menjadi hilang di negeri ini atau susah. Begitu banyak saat sekarang ini pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Maka kita sebagai warga muslim berusahalah kembali kita kepada arahan Quran, arahan sunnah. Jangan sampai kita ini lalu kemudian punya perilaku yang beringas, perilaku yang kemudian di luar kendali, yang mana Rasul bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu apa definisinya? Muslim yang lain salimah, selamat dari gangguan lidah dan dari gangguan tangan. Artinya, kalau masih terganggu saudara muslimmu gara-gara fitnah, bullying katanya, perundungan yang engkau lakukan lewat lisanmu atau kemudian lewat tanganmu, engkau bukan muslim yang sebenarnya. Hadis ini juga menggambarkan kepada kita betapa ajaran Islam itu sampai memperhatikan hal-hal yang dalam tanda kutip tidak difikirkan oleh orang lain. Hadis ini menggambarkan banyak hal yang harus kita perlukan untuk menjadikan kehidupan ini menjadi lebih baik. Jadi ada perlindungan hewan, ada perlindungan kemanusiaan, ada terkait dengan fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang, baik hewan maupun manusia. Apa itu? Kebutuhan akan air. Sampai kemudian menjadikan sumur itu termasuk amalan yang mengalir terus pahalanya. Saya bacakan hadis dari Anas bin Malik karena masih terkait erat dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un, ada 7 amalan, yajri lil abdi ajruhunna, tetap mengalir pahala tersebut bagi seorang hamba, wahwa fi qabrihi, sementara dia sudah dikubur, ba'da mautihi, setelah wafat. Apa amalan yang 7 hal tadi? Man 'allama ilman, siapa yang mengajari orang satu ilmu. Au ajra nahron, atau mengairi sungai. Nah, disinilah tadi terkait dengan perlindungan seluruh makhluk hidup akan keperluan air. Sehingga menjadikan mengairi, disebutkan apakah itu ada mata air yang kita peroleh, lalu kita airkan kepada penduduk, yang kemudian bisa dimanfaatkan. Atau kita kemudian ada air yang mengalir, dibuat bendungan. Bendungan ini bisa dibuat listrik, bisa dibuat pertanian, persawahan, dan seterusnya. Atau dibuat sarana air bersih. Atau MCK. Nah, ini termasuk pahala. Betapa Islam memperhatikan masalah lingkungan hidup. Au hafara bi'ran, disebutkan secara khusus, menggali sumur. Nah, karena itu saran saya, kalau mahasiswa KKN
Agar Anda mendapat pahala amal jariah, pikirkan ini. Apalagi Anda nanti dikirim ke bantaran sungai. Ini gimana caranya? Bikin MCK. Modal Anda hanya mungkin pipa atau mesin air, penyedot air. Selama itu dipakai untuk wudhu, untuk apapun gitu ya. Lalu orang ini sholat, pahala Anda mengalir. Atau tatkala jauh dari sungai, berarti Anda punya kesempatan bikin sumur. Hafrul Abar. Sampai ini menjadi proyek saat sekarang ini. Berapa donatur dari Timur Tengah itu mengamalkan hadis ini. Berapa sih biaya membuat sumur di Indonesia? Padahal modalnya kan nggak besar, cuma mesin. Pipa berapa meter, tergantung nanti tanahnya. Lalu kemudian dibeli tandon. Tandonnya itu kita perlu tempat. Diturunkan lagi menjadi tempat berwudu. Kalau perlu bikin WC-nya. Nah ini kan menjadi luar biasa. Nah kemudian, Augorosa nakhlan. Nah ini yang jarang. Dan hampir tidak dilakukan di negeri ini. Menanam pohon korma. Walaupun kata para ulama, tatkala mensyarah, tumbuhan apa saja yang bermanfaat silahkan. Tapi itu akan berbeda kalau yang dia tanam kurma. Karena setiap bulan puasa disunahkan kita buka puasanya pakai kurma. Tidak ada hadisnya pakai kolak, pisang goreng, gorengan. Nah, saya pergi ke Thailand, Pak. Di sana itu ada pertanian kurma. Tidak besar, puluhan hektar saja. Tapi sudah punya pabrik. Ada pabriknya di sana. Di sana ditanam, dipelihara, disuplai, didukung sama pemerintahnya. Dikirim dana untuk penelitian. Mereka menelitinya ke negara Timur Tengah. Sementara Thailand ini bukan negara Muslim. Begitu kita ke sana, apa katanya? Kenapa Anda nggak nanam di Indonesia? Tanah Anda luas, Anda Muslim. Kurma itu disebut di Quran. Kurma itu disebut di hadis. Ada di dalam kitab suci Anda. Gimana jawabannya? Karena disebutkan ini. Secara khusus. Nanam kurma. Apa bisa tumbuh? Tumbuh itu. Ada wisata kurma. Di mana? Pasuruan. Ada. Tumbuh ternyata. Karena kita tidak meneliti. Karena kita tidak menyuplai dana. Jadi sekali lagi ini juga harus menjadi perhatian kita. Au bana masjidan. Atau bangun masjid. Au warasa mushafan. Mewariskan mushaf Quran. Nah karena itu saran saya juga. Tidak mungkin kan mahasiswa KKN bangun masjid. Paling bisa bantu tempat wudhunya. Tapi warasa mushafan. Bawa mushaf. Itu nggak berat. Selama orang baca Quran. Selama itu yang pernah mewariskan mushaf itu dapat pahalanya. Anda letakkan di musola yang kosong. Ada kemudian perjalanan dari Banjar, ada musola. Lalu Anda beli 1-2 mushaf diletakkan di situ. Ada orang baca alif lam mim. Sudah berapa pahalanya? Mandalla alal khair kafa'ilihi. Siapapun yang menunjukkan orang kepada sebuah kebaikan, apapun dia dapat pahalanya. Ini yang terakhir, yang ketujuh. Autaraka waladan, meninggalkan seorang anak, yastaghfirulahu, yang mana anak ini senantiasa memohonkan ampun bagi abahnya dan uminya. Yastaghfirulahu ba'da mautihi, setelah bapaknya ini wafat. Berarti kalau 1-6 jomblo pun bisa, tapi untuk yang ketujuh jomblo nggak bisa. Karena harus nikah dulu, punya anak. Dan anaknya ini soleh. Yang diantara cirinya adalah nanti dia bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang disebut dengan amal jariah, sedekah jariah yang mengalir. Seandainya kita ditanya ini, dari ketujuh hal ini, mana yang kita paling mudah untuk bisa kerjakan? Itulah yang kita prioritaskan. Agar kita tidak ketinggalan. Ini kan berat ya. Nah yang mungkin kita kerjakan ya kerjakan. Biar kita tidak menunggu waktu. Kenapa? Kita tidak tahu kapan usia kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu kapan dia akan meninggal. Dan di mana dia akan meninggal. Nah karena itulah ini diserahkan kepada kita. Apakah harus menjadi orang kaya?
Untuk bisa melaksanakan ini semua, iya. Terutama bangun masjid. Tapi siapapun yang mendukung pendanaan sebuah masjid, dia juga tetap dapat pahalanya. Saya nggak bisa bangun semuanya. Tapi saya bantu semen. Nah itu beda, sama saja kan. Kenaman, siapapun yang punya andil. Bahkan tukangnya. Sebetulnya yang mendanai kan nggak ikut bangun dia. Dan jangan pahalanya lebih besar tukangnya. Asalkan tukangnya ini sholat. Banyak tukang bangun masjid tapi nggak sholat dia. Perlu kita ngasih tahu sama tukang yang bekerja, apalagi yang sedang bangun masjid, tolong mandornya ngasih tahu. Bapak itu punya tugas, mandornya ini terutama, orang yang kerja itu jangan sampai nggak sholat, padahal dia lagi bangun masjid agar dapat pahala juga. Dan yang ngasih tahu pun dapat pahala. Kita barangkali tidak bisa semuanya secara individu untuk melaksanakan ini kan. Ingin meninggalkan anak, wah ini berat, harus nikah. Quran menyebutkan orang yang sudah nikah itu seperti berpakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian bagimu dan kamu itu pakaian bagi mereka. Jadi kalau masih jomblo itu seperti jalan-jalan tanpa pakaian. Oh ini mungkin kita nggak tahu tahapannya kapan. Bangun masjid. Juga kita nggak tahu kapan kita punya dana untuk bangun masjid. Mengairi aliran sungai. Ini juga barangkali perlu dana. Nah yang lain-lain itu masih bisa kita lakukan. Apalagi nanam kurma. Walaupun saya pernah mencoba di sini. Pernah dikasih tanam 40 hektar. Tatkala saya memulai. Sudah pernah ada contohnya. Tapi nggak jadi. Gara-garanya apa? Banyak isu tentang kurma ini. Karena ada juga yang fiktif. Ada orang ngumpulin dana dan seterusnya. Padahal sudah pernah kita mencoba untuk memulai untuk gorosan akhlan. Siapa yang bisa kira-kira melakukan ketujuh hal ini? Kalau adik-adik ini semuanya jadi penguasa. Ketujuh hal ini gampang. Mudah. Tatkala Anda semuanya jadi pejabat. Disitulah pentingnya Anda ini untuk berkuasa. Agar amal jariahnya besar. Agar hadis-hadis ini terlaksana semuanya. Tinggal bikin anggarannya selesai kan. Tolong seluruh Palangkaraya ini. Tempat-tempat umumnya. Kita tanami kurma. Sampaikan di dewan. Dewan ketok palunya. Keluar dananya. Nah oleh karena itulah Islam tidak anti kekuasaan. Agar hal-hal seperti ini terlaksana semuanya dengan baik. Begitu mudah. Sana nggak ada masjid. Sana nggak ada MCK. Semuanya bisa terlaksana. Nah oleh karena itu apa kata doa kita? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa kita. Itu doa ibadur rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kami anugerah hablana min azwajina, dari istri wa dzurriyyat, anak turunan yang menyejukkan mata. Itu doa kita. Dikasih istri dan dikasih dzurriyyat, anak turunan. Tapi apakah kita berdoa hanya untuk kebaikan diri dan keluarga? Enggak. Tidak cukup. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam bagi masyarakat. Masyarakat yang baik. Yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang baik itu jangan dibiarkan begitu saja. Tanpa ada keinginan mereka untuk milih imam. Karena kebijakan itu ada pada mereka. Ketujuh hal ini bisa terlaksana kalau Anda jadi imam. Dan itu tidak cukup imam Masjid Darul Arqam. Tapi imam bagi seluruhnya, bagi masyarakat. Sehingga semuanya bisa terlaksana. Nah oleh karena itulah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memikirkan hal ini. Karena kalau kita mencontoh Nabi, Nabi itu posisinya tidak hanya sebagai seorang Nabi. Tatkala Nabi hijrah dia menjadi seorang pemimpin, imam. Itu fakta real. Sehingga kalau kita menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh terdapat pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Jangan lupa, salah satu uswatun hasanah itu Nabi seorang pemimpin. Agar semua ini menjadi mudah terlaksana. Dimudahkan. Oleh karena itulah kenapa Zulkarnain itu disebutkan dalam Quran. Kita disuruh baca setiap pekan.
Inna makanalahu fil ard. Sesungguhnya kami berikan kepada Zulkarnain itu kedudukan di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami berikan kepadanya seluruh sebab. Fa'at ba'a sababa. Dia ikuti sebab-sebab itu. Karena penguasa itu punya anggaran. Sehingga bisa melakukan sebab apapun. Demi kemaslahatan dan kebaikan kita semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.